berdoa, lipat tangannya semuanya, tutup matanya dan tunduk kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan, bahkan nafas kehidupan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mau beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Dan nanti Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Ajari kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami Tuhan boleh disebut menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan kan memulai ibadah kami dan juga mengakhirinya nanti. Tuhanlah yang senantiasa beserta kami. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mengucapkan titah ya, yaitu titah kelima. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah Bapa dan Ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 549. Adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini kami beribadah anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Dapur 12. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu dimanapun juga. Saat ini firman-Mu akan diperdengarkan. Engkaulah yang menguasai setiap hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu dimanapun juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Hai adik-adik yang di rumah, masih tetap semangat bukan? Kita bertemu kembali lewat ibadah virtual. Ayo adik-adik, Alkitabnya diambil dan boleh sekarang dibuka dari kitab Ayub pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Inang akan baca untuk kita ya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran
sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang laki-laki yang saleh yang berasal dari tanah Uz. Siapakah dia? Yaitu Ayub. Ayub terkenal dengan seorang laki-laki yang sangat takut kepada Tuhan. Bahkan dia berusaha sekuat tenaga, semampu sebisa mungkin untuk menjauhi segala kejahatan. Nah, karena sikapnya dan hidup yang dalam kesalehan, Allah memberkati dia. Allah memberikan dia 10 anak, 7 lelaki dan 3 perempuan. Serta Allah memberkati juga banyak kambing domba, unta, dan lain sebagainya. Beribu-ribu. Luar biasa kalau dihitung kekayaannya. Dan dia juga memiliki banyak sekali jumlah orang-orang yang bekerja kepadanya. Dia punya banyak pembantu, punya banyak karyawan untuk mengurus ternak-ternaknya, mengurus harta bendanya. Dia orang yang sangat kaya. Allah memberkati hidupnya karena Ayub adalah orang yang saleh, takut kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Ayub juga bukan hanya sekedar orang yang takut kepada Tuhan, tetapi Ayub juga sangat menyayangi anak-anaknya. Ayub mencintai anak-anaknya. Jadi anak-anak Ayub itu suka berpesta. Katanya dalam Alkitab, setiap malam mereka mengadakan pesta. Berganti-gantian di rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu mereka minum dan makan, berpesta sepanjang malam. Iya loh, orang kaya. Banyak yang dia buat untuk memuaskan diri. Tetapi Ayub yang sangat saleh tadi betul-betul menyadari, anakku ini adalah titipan Tuhan. Sehingga Ayub juga sangat menjaga anak-anaknya. Karena dia merasa anak-anak itu adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, harus dirawat, harus dilindungi. Dan tidak lupa Ayub selalu mendoakan anak-anaknya. Firman Tuhan tadi berkata, pagi-pagi Ayub sudah memberikan korban bakaran kepada Allah, berdoa untuk anak-anaknya. Pikirnya begini, siapa tahu ketika tadi malam mereka bersenang-senang, mereka berbuat jahat, mereka berdosa, mereka mungkin mengutuki Allah dalam hatinya. Lalu Ayub sebagai orang tua, dia bertanggung jawab, dia bawa anak-anaknya di dalam doanya supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya. Itulah yang dikerjakan oleh Ayub. Nah, saudara-saudara, adik-adik semua yang ada di rumah, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Semua orang tua mengasihi anaknya. Ketika orang tua diberikan anak, maka seorang orang tua tersebut harus bertanggung jawab melindungi, merawat, menjaga, berdoa untuk keselamatan anak-anaknya. Dan saya harap ketika ada orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini juga di rumah, lakukanlah seperti yang Ayub lakukan. Jaga anakmu, itu bukan milikmu. Itu adalah titipan Tuhan kepadamu. Maka engkau orang tua harus bertanggung jawab untuk keselamatan anak-anakmu. Ya, demikian juga kepada anak-anak. Adik-adik, bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan untuk membalaskan kebaikan orang tua? Apa yang harus kita kerjakan?
Kita tahu semua orang tua, bagaimana usaha orang tua untuk merawat dan melindungi kita, bukan? Nah, coba ada 3 hal yang harus saya sampaikan kepada adik-adik. Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah Allah yang kita lihat. Harus hormat. Kalau kau menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, maka sebaiknya yang terutama kamu kerjakan adalah mengasihi orang tua. Karena orang tua punya tanggung jawab besar untuk hidup kita anak-anaknya, menyekolahkan, membesarkan, bahkan menasehati kita. Jadi harus hormat kepada orang tua ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak sekolah minggu harus menaati orang tuanya. Menaati orang tuanya. Ada loh firman Tuhan di Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, apa katanya? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, sebab haruslah demikian. Nah, nanti Inang tulis di sini ya. Efesus 6 ayat 1 dihafal. Kalau sudah hafal, kirim videonya kembali ke grup lingkungan ya. Efesus 6 ayat 1. Itu yang harus kita hafalkan. Nah, adik-adik ingat, harus menaati orang tua. Kita tidak boleh membantah. Bagaimana kita mau menuruti menaati Tuhan sementara orang tua kita lawan? Itu tidak benar. Maka yang harus kita kerjakan adalah taatilah orang tuamu. Karena haruslah demikian. Itu firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Bukan Inang yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus dilakukan anak sekolah minggu adalah mendoakan orang tuanya. Nah, kalau orang tua selalu mendoakan anak-anaknya demi kebaikan anak-anaknya, maka kita juga sebagai anak harus mendoakan orang tua supaya orang tua kita juga beroleh keselamatan, dilindungi Tuhan dalam pekerjaannya. Sehingga kalau orang tua kita sehat, selamat, maka orang tua kita juga mampu memenuhi segala tanggung jawabnya, memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Doakan orang tuanya ya nak. Kalau ada orang tuanya yang suka marah-marah, doakan supaya Tuhan memberi kelembutan hati kepada orang tuanya. Kalau ada orang tuanya yang suka-suka berantem, bapak dan mama, doakan orang tuanya supaya kedamaian terjadi di rumah. Kalau ada orang tuanya yang belum dapat kerja, yang sakit, yang bagaimana lagi? Banyak hal. Bawa dalam doa. Karena doa anak kecil juga sangat besar kuasanya. Allah mencintai, Yesus mencintai dan menyukai anak-anak kecil. Berdoalah, pasti akan terjadi. Nah, itulah yang harus kita kerjakan sebagai anak sekolah minggu. Oke adik-adik, firman Tuhan sangat luar biasa dan mudah-mudahan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan dan mengingatkan kami kembali untuk kami dapat menghormati kedua orang tua kami. Kami dapat menyayangi mereka dengan setulus hati kami dan seperti ajaran Tuhan. Kami berdoa buat mereka Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap langkah mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, agar kiranya mereka dapat lebih baik dan lebih baik lagi dalam mendidik kami, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, dapat membanggakan mereka, membanggakan orang-orang di sekitar kami, terlebih membanggakan Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang, agar mereka selalu dapat mengajari kami untuk lebih baik dan lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Bapa yang pada saat ini sedang mengalami
bencana alam Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang rasakan pada saat ini Tuhan. Apabila mereka ada di tenda pengungsian, kiranya kasih Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan mendampingi mereka supaya mereka tidak bersedih. Kami percaya berkat Tuhan akan melimpah atas mereka, pertolongan yang dari Tuhan juga akan ada untuk mereka, sehingga mereka akan cepat pulih dari kesedihan-kesedihan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap guru-guru sekolah minggu kami, agar kiranya mereka dapat lebih baik dan lebih baik lagi dalam melayani Tuhan dan melayani anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa buat setiap pengurus gereja, pendeta, inang diakones, sintua, kiranya juga mereka dapat lebih baik dan lebih baik lagi dalam melayani Tuhan dan juga melayani jemaat-jemaat di gereja. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di gereja Tuhan, apabila mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berkati obat yang mereka minum agar mereka lekas sembuh dan dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami berhak atas setiap berkat yang Tuhan berikan dan kami layak disebut menjadi anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan terlebih dahulu. Kita bernyanyi Tanahku Nametmen. Sama-sama kita nyanyi. Tanahku Nametmen, Ude Nota, Ude Nota, Rai Nani Nalo Jai, Saya Lupa Kunamai, Tamaki Omai, Tamaki Omai. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami